Kunci utama dihadirkannya solusi atas setiap persoalan itu tidak lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk saling bermuajahah, kembali berkumpul di rumah Allah, insyaallah penuh dengan rahmatnya, penuh dengan sakinahnya, dan Allah senantiasa naungi kita, dihadirkan pula ketenangan hati kepada kita. Maka saya doakan semoga seluruh Bapak Ibu yang hadir di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini, kian Allah hadirkan kelapangan baik sisi dari rutinitasnya, Allah lapangkan dari rezekinya, Allah lapangkan dari hajat-hajatnya, Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Selain paling utama, semoga Allah senantiasa lapangkan pula jalan kita menuju jannahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Bismillah, semoga dengan kita hadir di sini ikut pula termasuk bagian dari hamba-hambanya, ya, hamba-hamba dari Allah, termasuk bagian dari umat-umat dari Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang 3 elemen menjadi hamba yang ahli syukur. Ada 3 elemen yang harus kita pelajari. Ada 3 elemen ini yang harus kita benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Masya Allah. Mengapa 3 elemen ini penting untuk kita pelajari? Inilah yang akan kita bahas bersama-sama, dan bagaimana caranya 3 elemen ini bisa kita praktekkan. Tapi sebelum itu, mohon izin, mari bersama-sama sebagaimana biasanya kita berdoa bersama-sama, semoga Allah hadirkan hudan, rahmat, petunjuk, solusi dari setiap persoalan kehidupan kita dengan wasilah kita hadir di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Rabb, wa rizqan thayyiban, rizki yang terbaik, ya Rabb, rizki yang baik-baik, wa amalan mutaqabbalan. Jadikanlah kami hadir di majelis ini termasuk bagian dari amal soleh yang Kau terima, ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami, ya Rabb, termasuk kami hamba-hamba yang senantiasa dekat denganmu. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang ahli bersyukur. Jadikanlah kami pula hamba-hamba yang mudah untuk memperbaiki, memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Baik, kita masuk ke inti materi kita, ya, karena waktunya sangat terbatas. Ya, jadi kita gali dulu dari motivasinya dulu. Mengapa kita penting sekali belajar tentang 3 elemen menjadi hamba yang ahli syukur? Yang pertama, ketika kita tahu di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya kebaikan dan sebenar-benar keburukan, dan hanya kepada kami lah kamu akan kembalikan. Makna dari firman Allah ini adalah setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti akan menghadapi ujian, dan ujian itu bentuknya ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau bisyarri itu adalah keburukan, dan khairi fitnah itu adalah tentang kebaikan sebagai sebenar-benarnya ujian. Nah, ketika kita dihadapkan persoalan, coba kita cek saat ini. Sejatinya, ya, kunci utama dihadirkannya solusi atas setiap persoalan itu tidak lain adalah
seberapa kita benar-benar bisa memahami dan mengamalkan tentang hakikat syukur ini. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita kondisi saat ini, kita itu lebih banyak mana? Antara kita itu diberikan ujian yang berupa nikmat atau ujian yang berupa musibah. Kira-kira banyak yang mana kondisi kita saat ini? Yang mana kira-kira? Nikmat atau keburukan? Maka kita perlu muhasabah, perlu kita koreksi ke dalam diri kita. Kalau detik ini, saat ini, kita masih diberikan ujian oleh Allah untuk kita terus bersabar, bisa jadi Bapak Ibu, ada episode kehidupan kita sebelumnya yang kita kurang bersyukur karenanya. Jadi ujian kita itu sebenarnya ujiannya hanya dua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tadi ya, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan dua hal. Yang pertama keburukan, yang kedua dengan kebaikan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan kembalikan. Kita diberikan dua ujian ini. Setiap fase kita itu seperti cycle, diuji sabar, diuji syukur, diuji sabar, diuji dengan syukur. Kalau kondisi kita saat ini kok yang kita rasakan penuh dengan musibah, penuh dengan ujian, penuh yang gak ringan-ringan, sehingga mengharuskan kita untuk berlatih bersabar, itu sejatinya karena kita sebelumnya belum lulus dalam ujian kesyukuran. Karena kurangnya syukur kita di episode sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, maka Allah hadirkan ujian kesabaran. Karena kalau kita kemarin lulus dalam ujian kesyukuran, maka Allah akan tambahkan terus nikmat kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi kenapa kok kemarin sudah ada nikmat, tapi kok kita gak ditambah lagi, kok kita kembali lagi dikasih ujian berupa kesabaran? Karena kita kemarin yang masih kurang dalam bersyukur. Karena ayat ini gak berhenti di sini, ayatnya ada lanjutannya. Apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa itu? Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ingkar akan apa? Ingkar akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ketika kita belum lulus dalam ujian itu, kita belum bersyukur kepada Allah, artinya kita akan dihadirkan lagi ujian-ujian yang gak mudah. Padahal kunci hadirnya, solusi dari setiap persoalan hidup kita adalah tentang seberapa kita bisa tenang hati kita untuk bisa menjemput hakikat syukur itu ada dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu bukan sejatinya dicari di luar sana Bapak Ibu, tapi kebahagiaan itu dimulai dari dihadirkannya dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kita mulai dari syukur, maka Allah akan hambahkan kepada kita. Sama halnya dengan materi yang mungkin pernah kita sampaikan sebelumnya di masjid ini adalah tentang rezeki on time. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya Allah, saya ingin rezeki itu hadir secara on time. Ketika saya inginkan langsung Allah ijabah. Padahal Allah itu selalu memberikan kepada hambanya itu selalu on time. Jadi bukan karena Allah belum menghadirkan on time-nya dari apa menjadi hajat-hajat kita, tapi karena kitanya sendiri yang tidak on time hadir untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah itu sejatinya sangat selalu memanggil kita, mengingat kita, hadir di setiap, menanti kita untuk setiap sholat, tapi kitanya sendiri seringkali masih abai, belum on time dalam bersyukur. Salah satu wasilah dari syukur, bentuk syukur kita adalah apa? Bentuk dengan, nanti kita bahas di elemen yang ketiga, yakni atas apa yang Allah hadirkan kepada kita, kita lakukan dengan syukur bil amal. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya, insyaallah. Semoga waktunya bisa cukup ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya satu hal dulu. Bisa nggak Bapak Ibu ya, hanya dengan selembar tisu kita bisa menutupi seluruh permukaan bumi ini? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Sakit betul? Ada yang geleng-geleng, ada yang maduk-maduk. Yang leres yang mana? Bisa nggak? Hanya dengan selembar tisu kita menutup seluruh permukaan bumi ini? Bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang geleng-geleng, ada yang bisa. Yang bisa pripun kita caranya? Nah, betul sekali. Tutupi mata kita. Ketutup nggak seluruh permukaan bumi? Ketutup. Sejatinya bagi orang-orang yang belum memahami tentang hakikat syukur adalah sama halnya dengan orang yang sedang memasang tisu itu di depan mata kita. Betapa banyaknya Allah hadirkan nikmat kepada kita, tapi karena kitanya memasang tutup mata kita dengan selembar tisu tadi, akhirnya kelihatan gak nikmat yang banyak itu? Gak kelihatan. Maka tugas kita adalah memahami apa itu tisu itu dan perlu kita lepaskan. Kenapa? Seringkali kita gak mudah untuk bersyukur itu karena masih menganggap 1, 2, 3 persoalan yang sejatinya gak sebanding dengan apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, menutupi segala nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa belajar memahami ya 3 elemen dalam menjadi hamba yang ahli bersyukur ini. Ya.
Apa itu 3 elemen ini? Ya, yang pertama adalah kita harus memenuhi kaidah syukur itu bil qalbi, harus didasari dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah saya sudah bersyukur, bukan, tapi harus disertai dengan bil qalbi, dengan hati. Seperti apa itu disertai dengan hati? Kita harus benar-benar memantapkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita mengimani dengan penuh yakin bahwa segala kondisi yang menimpa kita itu adalah datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang menimpa kita itu semuanya adalah seizin Allah. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 Allah telah berfirman, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali sesuai dengan seizin Allah, sepengetahuan Allah. Itu jika daun, maka apalagi datangnya orang-orang yang mungkin gak baik dengan kita. Semakin kita menyadari bahwa hakikatnya di balik semua peristiwa itu yang mengatakan adalah Allah, gak mungkin kita akan mudah untuk protes, gak mungkin kita mudah untuk mengeluh. Sehingga apa? Kita akan jauh dari yang namanya syukur tadi. Jadi yang pertama harus kita gali dengan bil qalbi ini adalah kita harus sadar, yakin betul-betul bahwa kalau Allah gak ridho, ya Allah gak izinkan, pasti juga gak akan menimpa kita. Lalu mengapa itu menimpa kita? Ini harus kita cari lagi. Oh, ternyata segala sesuatu yang datang dari Allah itu yang menimpa kita itu pasti yang terbaik. Kalaupun toh ada yang belum baik, itu pasti adanya sesuatu yang belum tepat dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Adapun segala kebaikan datangnya dari sisi Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun segala bentuk musibah, ujian, hal-hal yang enggak nikmat menimpa kita datangnya dari kesalahan diri kita sendiri. Maka kita harus semakin ridho atas ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi Allah itu tidak akan mungkin menzalimi hambanya, sebagaimana pula ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 40, bahwa Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Jadi sekecil pun tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Lantas mengapa kok kita masih merasakan adanya bentuk kezaliman? Itu sejatinya karena adanya belum tepat dalam diri kita, dan kitanya sekalipun yang belum memahami bagaimana caranya Allah memberikan yang terbaik kondisi kepada hambanya. Contoh perkataan Bapak Ibu, misalkan di sini ada misalkan Pak Rusli, nomor sepatunya minta Pak Rusli. Wah, kayaknya mau dibelikan. Pak Rusli nomor sepatunya 40, tapi di sini mungkin ada Bapak, misalkan Bapak Abdul, nomor sepatunya 42. Pak Rusli pengen dengan sepatu yang nomor 42 itu, dan itu padahal limited edition tuh, limited edition, nggak keluar lagi nomor yang lain. Pak Rusli pengen banget nomor 42 itu, sepatu yang itu tadi. Kira-kira sekuat apapun kita pengenkan itu, kita perjuangkan, dapatlah sepatu 42 itu, mau dipakai Pak Rusli, bisa nggak digunakan? Jadi manfaat gak kira-kira? Kalau yang 42 ya gak bisa. Nah begitu pula berlaku sebaliknya. Yang 42 pengen 40, yang 40 pengen yang lebih besar lagi. Inilah kondisi kita seorang hamba, Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Firman Allah ini bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita bersabar atas kondisi nasib kita saat diuji oleh Allah, tapi bagaimana kita pula menyadari bahwa kita ini semuanya punya kapasitas rezeki masing-masing, yang mana mungkin satu dengan yang lainnya ada yang saya pengen seperti dia pengen seperti kita, gitu kan. Tapi kalau itu semuanya dihadirkan kepada kita, belum tentu itu pas kepada kita. Meskipun menurut kita itu baik, saya pingin punya seperti itu. Kalaupun itu dihadirkan kepada kita oleh Allah, saat ini juga belum tentu itu kita bisa amanah dalam menjalankannya. Justru bisa menjadikan kita tergelincir, terperosok ke dalam kobaran api neraka. Kenapa? Bisa jadi karena kita belum lulus dalam ujian nikmat tadi. Dan sebenarnya sebenar-benarnya ujian itu bukanlah ujian tentang kesabaran, tapi ujian tentang kesyukuran, ujian tentang saat kita itu dihadirkan nikmat. Itu ujian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Coba di sini saja. Kira-kira Bapak Ibu, lebih banyak mana kita mudah ingat sama Allahnya itu ketika dihadirkan nikmat atau dihadirkan musibah kira-kira? Musibah. Jadi saat kita dihadirkan ujian, kita itu mudah lebih apa? Ingat lagi sama Allah, sholatnya jadi khusyuk banget. Jadi rajin aja ke masjid gitu ya. Kalau sholatnya bisa sampai bergetar, bisa sampai sujudnya itu dilama-lamain gitu.
Bahkan sepertiga malam aja sampai bangun itu kalau persoalannya luar biasa. Tapi saat dilimpahkan nikmat, belum tentu kita ingat. Belum tentu kita ingat. Padahal Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Dan apa lanjutannya? Bersyukurlah kepadamu, janganlah kamu ingkar kepadamu. Artinya apa? Gak boleh kita ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi kalau kita saat ini kondisi kita mungkin gak mudah, bisa jadi kita cek saat kita itu lapang, mungkin kita sebelumnya gak ingat, gak mendekat, gak lulus dalam ujian kita untuk bersyukur. Maka bersyukur bil qalbi ini penting sekali untuk kita hadirkan dalam diri kita. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam maqalahnya berkata, seandainya engkau tahu betapa Allah itu maha mengatur segala urusanmu, maka engkau pun akan dibuat meleleh karena jatuh cinta kepadanya. Maksudnya, dengan kita banyak-banyak menghitung nikmatnya Allah, dengan kita banyak-banyak bertafakur, bertadabbur tentang betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya, kita pun akan semakin taat kepada Allah. Kita akan semakin jatuh cinta. Jadi kita itu beribadah bukan hanya sekedar merasakan ini sebagai bentuk kewajiban, tapi karena kita merasakan nikmat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah gak berharap lagi tentang saya ini takut dengan neraka, saya ini pengen mendapatkan surga. Sudah bukan lagi. Tapi karena benar-benar kita merasakan candu untuk beribadah. Ini benar-benar ciri-ciri orang-orang yang sudah disertakan syukurnya itu bil qalbi, bukan hanya sekedar diucapkan saja. Maka ini pentingnya kita untuk menghadirkan syukur dengan hati, dengan benar-benar menancapkan dalam jiwa kita. Setelah kita elemen yang pertama adalah bil qalbi, maka implementasinya, manifestasinya, kristalisasi wujudnya adalah di mana? Bersyukur bil lisan. Ya, ini elemen yang kedua, bersyukur bil lisan. Mengapa bersyukur bil lisan ini sangat penting? Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disampaikan ketika dilihat oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Rasulullah SAW itu melihat, menjumpai hal-hal yang baik-baik, Rasulullah menjawab, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Rasulullah SAW melihat, menjumpai hal-hal perbuatan yang belum baik, yang didengarnya belum baik, Rasulullah pun juga merespon, menjawab dengan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya bersyukur dengan bilisan itu adalah kita pun juga bersyukur atas segala keadaan. Nah, hati-hati jika ada satu kejadian kita mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang gak positif, itu akan menjauhkan nikmat-nikmat setelahnya. Dan ada pula dalam satu riwayat yang disampaikan oleh hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Saat kita berucap itu selalu ada malaikat yang senantiasa mengaminkan apa-apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita punya persoalan, terus kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak baik, malaikat itu akan amin, itu akan terjadi kepada kita. Tidak perlu kita contohkan karena ini di masjid Kalau kita ucapkan nanti bisa aja ada mungkin kaki 4 muncul saat kita dihadirkan berbagai ujian, kalimat-kalimat yang gak positif. Ternyata itu semuanya akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena syukur itu sejatinya sifatnya magnetik, seperti magnet, akan menarik karunia-karunia Allah setelahnya. Makanya Nabi Sulaiman pun saat diberikan ujian berupa nikmat, beliau bisa memerintahkan satu hambanya, satu umatnya memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Di dalam Quran surah An-Naml ayat 40 itu Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi kalau ada nikmat, mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Sesungguhnya Rabbku sedang mengujiku. Apakah aku ini bersyukur dengan keajaiban ini atau justru aku kufur atas nikmat ini? Jadi banyak-banyak pula kalau kita dapatkan nikmat selain alhamdulillah juga bisa disertakan dengan apa? Hadza min fadli rabbi. Termasuk kalau kita dipuji Bapak Ibu, banyak-banyak hadza min fadli rabbi. Bukan menepuk dada kita, ini aku, bukan. Tapi apa? Ini adalah karunia dari Rabb. Hadza min fadli rabbi. Nah, berikutnya Bapak Ibu,
Ya, elemen yang ketiga setelah tadi bil qalbi, bil lisan, maka yang ketiga adalah bersyukur itu dengan bil amal. Dengan apa Bapak Ibu? Bil amal. Sampai-sampai Masya Allah ya, ada ulama salafus saleh mengatakan, tidaklah dikatakan bersyukur apabila dia dikasih nikmat tapi tidak berbanding lurus dengan bertambahnya taat. Saya ulangi lagi, kalau kita itu dikasih sesuatu oleh Allah tapi kok itu tidak menjadikan kita bertambah taat, itu adalah istidraj. Artinya kita gak masuk dalam kategori bersyukur. Jadi sudah dikasih oleh Allah sesuatu, apapun bentuknya yang dikasih oleh Allah, itu padahal nikmat, tapi kok itu gak menjadikan wasilah kita itu semakin taat, artinya kita belum bersyukur itu Bapak. Karena syukur itu harus dibuktikan, bukan hanya di qalbi, bukan hanya di lisan, tapi juga bersyukur bil amal. Apa contohnya kita bersyukur bil amal? Coba detik ini, saat ini saja kita bisa duduk di sini, itu sudah nikmat atau belum? Kita bisa memakai baju biru-biru ini sudah nikmat atau belum? Nah, ketika kita sudah dipilih oleh Allah untuk masuk di KPP Pratama Surakarta ini, kira-kira nih Bapak Ibu, ini nikmat kan Bapak Ibu? Tapi kita bekerjanya hanya sekedarnya saja, ini sudah gak masuk kategori yang ketiga, tidak bersyukur bil amal. Padahal yang pengen posisi kita aja banyaknya luar biasa ya. Dan bekerja itu ibadah gak Bapak Ibu? Ibadah kan? Nah, ketika kita sudah diberikan amanah ini, pekerjaan ini, kok kita tidak menjalankan ya dengan maksimal, dengan yang terbaik, maka di sini pun juga kita ternyata nggak lolos dalam bersyukur bil amal. Contoh, Nabi pun bersyukur dengan bil amal itu apa? Ini dari hadis riwayat Muslim ya, di sepertiga malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Kenapa kira-kira kakinya sampai bengkak? Karena beliau rajin tahajud. Bahkan yang dibacakan dalam tahajudnya itu, surahnya itu bukan surah seperti yang biasa kita baca, tapi saat itu adalah surahnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu ada berapa ratus ayat itu Bapak. Makanya sampai beliau kakinya bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bukankah engkau itu sudah dijamin masuk surga? Lantas mengapa engkau masih melakukan itu semuanya sampai kakimu bengkak?" Sampai Sayyidah Aisyah menangis. Apa jawabnya Rasulullah? "Tidak bolehkah aku bersyukur? Tidak bolehkah aku ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah?" Maka ketika kita saat ini diberikan oleh Allah nikmat berupa apa? Kita bisa berjalan kaki bisa kita gunakan, maka lakukanlah untuk beramal yang Allah ridhoi. Ketika kita dititipi tangan kita punya dua tangan, padahal di tempat lain masih banyak orang-orang yang belum memiliki tangan, belum bisa tangannya digerakkan, digunakan, masih ada yang terbaring di rumah sehat sana. Maka inilah maksimalkan apa-apa yang sudah Allah kasih. Karena sejatinya bersyukur itu bukan tentang apa yang kita akan dapatkan dari hajat-hajat kita, tapi bersyukur itu adalah kita awali dari apa-apa yang sudah kita miliki. Ketika kita bisa bersyukur dari hal-hal yang kecil, maka Allah akan berikan hal-hal yang besar. Ya, guru saya senantiasa berpesan begini: ketika kita bisa senantiasa mengamalkan apa-apa yang sudah Allah beri, maka Allah akan tambahkan hal-hal yang belum kita miliki. Terlalu berat kalau buat kita kalau langsung ini. Jadi ketika kita itu ya bisa mudah lulus dalam ujian syukur, Allah akan tambahkan sesuatu yang belum kita mampu miliki sebelumnya. Bagaimana mungkin Allah akan tambahkan sesuatu yang besar kalau dari hal yang kecil saja kita masih belum lulus? Maka kehidupan kita terus berulang seperti cycle, muter-muter, remedi lagi, dan remedi lagi. Maka bismillah ya, waktunya sudah cukup. Insyaallah sudah kelihatan ya. Jadi bismillah, mari senantiasa kita praktekkan 3 hal ini agar kita termasuk bagian dari golongan hamba-hamba yang ahli syukur. Apa saja tadi? Yang pertama, bersyukur bil qalbi, dengan senantiasa mengucapkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan itu adalah pasti yang terbaik, dan segala keadaan itu adalah datangnya dari Allah. Yang kedua adalah bil lisan, kita harus bersyukur dalam segala keadaan, bahkan saat dihadirkan musibah sekalipun, alhamdulillah ala kulli hal, tetap kita untuk bersyukur. Dan ketiga adalah bersyukur dengan apa? Bil amal. Ya, maka
praktekkan ya, dan kita lakukan apa-apa yang sudah Allah berikan untuk digunakan di hal-hal yang Allah ridhoi. Maka salah satunya adalah kita praktekkan di tempat ini, di tempat kerja kita dan juga di rumah-rumah kita dengan anggota keluarga kita. Saat kita mudah untuk bersyukur, mudah lapang hati kita, maka kita akan termasuk bagian dari hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah dalam kategori hamba-hamba kekasihnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, firmankan dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwa-jiwa yang tenang? Yang senantiasa mudah untuk ridho lagi diridhoi oleh Allah. Jadi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang kembali kepada Allah dengan hati yang ridho lagi diridhoi oleh Allah. Jadi apapun keadaan yang Allah hadirkan, hatinya senantiasa ridho. Inilah ciri orang-orang yang mudah untuk bersyukur, maka Allah pun akan meridhoinya. Kemudian fad'u li fi ibadi, Allah akan masukkan ke dalam barisan hamba-hamba kekasihnya yang penuh dengan diridhoinya, dan Allah sendiri langsung yang minta, masuklah ke dalam surga. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Dan semoga yang diseru oleh Allah ini nanti adalah kita, termasuk yang hadir di sini, diseru oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, sehingga kita nanti bisa berkumpul di rumahnya Allah, di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya. Semoga Allah izinkan kita ya umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali, bertolabul ilmi kembali. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.